Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera calon ASN B3K. Dalam video kali ini, admin akan melanjutkan kembali pembahasan soal wawancara, yaitu soal ini biasanya untuk pelamar P2, P3 maupun P4. Soal wawancara ada 4 opsi, setiap opsi memiliki poin terbesar 4, 3, 2, 1. Soalnya ada 10, maksimalnya adalah 40. Kita bahas soal yang pertama. Apa alasan yang kuat Anda bisa diterima sebagai P3K? A. Saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. B. Karena saya siap dan saya sangat optimis menjadi P3K. C. Saya memiliki potensi jujur dan berintegritas. D. Saya bekerja dengan tulus sehingga yakin dapat menjadi seorang ASN atau P3K yang profesional. Dari 4 jawaban yang ada, paling tepat yang poinnya tinggi adalah ya, saya yakin karena saya memiliki kompetensi jujur dan berintegritas. Soal yang kedua, jika Anda diterima sebagai P3K, berapa lama Anda akan bekerja pada instansi ini? A. Saya akan bekerja secara maksimal sampai dengan kontrak saya habis. B. Saya ingin berkontribusi memberikan kesuksesan dalam jangka panjang di instansi ini. C. Karena status saya sebagai P3K, saya ingin memenuhi kontrak kerja saja. D. Saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada kewajiban pimpinan instansi. Dari poin yang A ini kelihatannya tidak ada niat untuk meningkatkan karena ini bekerja sesuai kontrak. Kemudian B ini ada poin yang bagus, memberikan selain sesuai kontrak tapi juga memberikan kesuksesan pada instansi. Ini yang A juga, yang C hampir sama dengan A. Yang ini tidak memiliki inovasi menurut pimpinan saja. Jawabannya yang tepat adalah ya B. Saya akan berkontribusi memberikan kesuksesan dalam jangka panjang di instansi ini. Nomor 3. Dalam bekerja, Anda lebih senang bekerja sendirian atau kelompok? Dalam ini antara sendiri dan kelompok itu kita lebih condong kerja kelompok, karena kita sesama pekerja sama rekan itu harus bisa bekerja sama, berkesinambungan tanpa adanya individu atau pekerjaan yang hanya mementingkan pribadi saja. A. Saya terbiasa bekerja kelompok dengan yang sudah saya kenal, berarti kalau tidak kenal tidak bisa bekerja kelompok. B. Saya terbiasa kerja kelompok pada saat menghadapi pekerjaan berat, berarti kalau ada pekerjaan ringan tidak bisa bekerja kelompok. C. Saya bisa kerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. Ini juga sangat bagus kondisionalnya. Yang D. Saya lebih maksimal saat bekerja sendiri karena yakin dengan kemampuan saya. Ini juga sama, lebih condong ke individu. Jawabannya adalah ya, kondisional apapun bisa bekerja individu maupun bekerja secara kelompok. C. Kita lanjut soal nomor 4. Apakah Anda sudah benar-benar mengerti jabatan yang Anda lamar? A. Saya akan mempelajari jabatan saya dengan baik saat saya diterima nanti. B. Saya akan cepat menyesuaikan dengan jabatan baru saya. C. Saya sudah mengumpulkan informasi terkait dengan jabatan yang saya pilih sebelum saya melamar. D. Saya baru mengetahui sedikit tentang jabatan saya, namun saya akan berusaha memberikan kinerja yang terbaik. Ini jawabannya, sebelum kita melamar P3K, kita harus benar-benar tahu informasi itu terlebih dahulu jabatan apa yang kita lamar. Poin D sama C itu bagus, tapi yang paling bagus adalah C. Saya sudah mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum saya melamar menjadi P3K. Kita lanjut soal nomor 5.
Apa nanti Anda lolos sebagai P3K? Apabila nanti Anda lolos sebagai P3K dan gaji yang diberikan tidak sesuai yang Anda bayangkan, maka reaksi Anda adalah A. Menerima dengan ikhlas sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena bekerja sebagai ASN adalah sebuah pengabdian. B. Tidak masalah, nanti bisa mencari penghasilan tambahan dengan berjualan online memanfaatkan fasilitas internet kantor. C. Mau tidak mau menerima saja, dan D. Menerima saja karena tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan. Jawabannya yang memiliki integritas yang baik adalah ini A. Menerima dengan ikhlas sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena bekerja sebagai ASN sebuah pengabdian. A. Soal nomor 6. Apabila nanti Anda diumumkan lolos sebagai guru P3K, namun ternyata gaji yang diberikan tidak sesuai harapan, maka bagaimana tanggapan Anda? A. Tidak masalah, nanti bisa mencari penghasilan tambahan di pasar saham, forex atau kripto, kurrency di sela-sela jam pelajaran. B. Menerima saja karena pasti ada honor-honor tambahan. D. Menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat yang lebih menjanjikan. D. Menerima dengan ikhlas apabila diperlukan bisa menambah penghasilan yang membuka bimbingan belajar di luar jam kerja. Ini hampir sama dengan soal yang nomor 5, tapi ini kita jawabannya adalah D. Menerima dengan ikhlas apabila diperlukan kita menambah penghasilan di luar jam mengajar, bukan saat jam mengajar, atau mungkin menggunakan fasilitas kantor. Soal nomor 7. Apa Anda sebagai guru P3K sudah terbiasa bekerja kelompok? Ya, harusnya sudah terbiasa. A. Saya terbiasa dengan guru yang sudah saya kenal baik. B. Saya terbiasa kerja kelompok saat menghadapi pekerjaan berat. C. Saya bekerja individu maupun kerja kelompok sebagai kondisi. E. Saya menjunjung kebersamaan. Saya selalu bekerja secara kelompok. Jawabannya adalah ya seperti tadi, sama, yaitu saya bisa bekerja individu maupun kerja kelompok. 8. Setelah dinyatakan lulus P3K di suatu sekolah, ditugaskan yang mengampu untuk kelas 2 SD karena sebuah alasan yang mendesak. Padahal selama ini mengajar di kelas 6. Bagaimana tanggapan Anda? A. Saya melaksanakannya meskipun dalam hati merasa tidak nyaman. B. Saya akan menjelaskan kepada pihak sekolah agar bisa mengajar kelas 6. C. Saya akan melakukan komunikasi kepada pihak pengampu kelas 6 agar mengalah dan memberikan kepada saya. D. Saya akan melaksanakan tugas sebagai guru kelas 2 sebaik-baiknya. Jawabannya adalah ya tetap siap kita ditempatkan tugas dimanapun. Saya siap melaksanakan tugas sebagai guru kelas 2 dengan sebaik-baiknya. Soal nomor 9. Seberapa dalam Anda memahami tugas dan fungsi P3K yang Anda lamar? A. Saya hanya memahami sedikit karena saya baru lulus kuliah. B. Saya sangat memahami karena sudah saya laksanakan sehari-hari. B. Saya sudah lama bertugas menjadi guru meskipun ada beberapa yang belum saya pahami. D. Saya akan berusaha semampu saya untuk memahami semua tugas dan fungsi guru. Ini ada jawaban yang paling tepat antara D dan B. Tapi saya lebih condong yang B. Poin yang paling tinggi yaitu saya sangat memahami karena saya sudah laksanakan setiap hari. Jadi sudah ada kebiasaan pemahaman tentang fungsi P3K. Soal nomor 10. Ketika Anda sudah diangkat menjadi guru P3K, tiba-tiba Anda dimutasikan ke sekolah 3G, terluar, terjauh, atau tertinggal yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Sikap Anda menerima mutasi dengan syarat harus mendapatkan fasilitas yang memadai. B. Menolak pindah tugas karena tidak sesuai dengan harapan. C. Meminta pertolongan pihak tertentu untuk membatalkan mutasi. Dan D. Menerima mutasi dan siap menjalankan tugas secara profesional. Jelas jawabannya adalah yang D. Demikian pembahasan dari saya. Teman-teman, terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa bantuannya teman-teman yang telah berkunjung channel saya ini dengan cara like and subscribe. Saya doakan teman-teman lulus ujian dan mendapatkan poin yang paling tinggi, terutama di soal wawancara. Poin maksimalnya adalah 40. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses.